Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya, saya melakukan re-recording untuk online workshop Deployer Machine Learning Model on GCP. Karena kemarin ternyata pas saya record, dia malah nge-record di layar yang satunya, di mana layar yang tanpa operasi berjalan. Jadi cuma muncul wallpaper aja. Jadi malah itu di sini saya melakukan re-recording untuk online workshop Deploy Your Machine Learning Model on GCP. Oke, pertama di sini kita akan bahas tentang containerization with Docker. Apa sih itu containerization? Jadi containerisasi adalah metode untuk mengemas aplikasi dan dependensinya bersama-sama dalam sebuah kontainer. Ini memungkinkan aplikasi untuk dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan komputasi, tidak seperti metode tradisional di mana aplikasi bergantung pada sistem host untuk library dan runtime. Containerization mengisolasi aplikasi di dalam kontainernya, membuatnya independen dari lingkungan host. Sebagaimana yang terlihat di dalam diagram ini seperti ada aplikasi A, B, C, D, E, F, di mana masing-masing memiliki library, aplikasi yang mungkin berjalan di dalamnya atau dependensi secara terisolasi. Jadi contoh aplikasi A butuh OpenCV 3.0, sedangkan aplikasi B butuh OpenCV 4.7, maka masing-masing tetap bisa berjalan tanpa harus saling rebutan kayak gitu atau crash. Dimana di bawahnya ada Docker Engine untuk melakukan manage dari setiap aplikasi yang dijalankan. Kemudian baru di bawahnya lagi ada host operating system, baru nanti di bawahnya lagi ada infrastruktur. Kenapa kok containerisasi itu sangat penting? Ada beberapa alasan mengapa containerisasi sangat penting dalam pengembangan software engineering. Yang pertama adalah portabilitas, yaitu kontainer mencakup semua dependensi yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi yang memastikan bahwa ia dapat dijalankan pada sistem apapun yang mendukung kontainerisasi. Jadi jika seandainya dia bisa berfungsi di laptop saya, maka selama requirement dari hardware-nya itu mencukupi, maka dia akan bisa jalan di mesin manapun. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Kontainer menawarkan lingkungan yang konsisten untuk aplikasi dari pengembangan hingga produksi, mengurangi sindrom yang namanya berfungsi di mesinku saja. Yang ketiga adalah efisiensi sumber daya. Kontainer membagikan sumber daya sistem host seperti OS dan kernel, membuatnya lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual tradisional. Karena biasanya kalau pada zaman dahulu, kalau seandainya kita punya dua aplikasi dengan dependensi yang saling nge-crash, maka kita perlu membuatnya di VM yang berbeda, dan itu kurang dan itu sangat buang-buang resource. Kalau kita ingin dua aplikasi itu dideploy di VM yang sama, maka kita bisa menggunakan Docker jika memang ada dependensi yang betul-betul berbeda. Kemudian adanya skalabilitas dan orkestrasi. Kontainer dapat dengan cepat dijalankan atau dimatikan dan dikelola dengan mudah dalam cluster, yang sangat penting dalam arsitektur microservice atau sistem terdistribusi apapun. Dan kemudian yang terakhir adalah isolasi. Jadi kontainer menyediakan isolasi lingkungan atau environment yang terisolasi, memastikan bahwa setiap aplikasi hanya memiliki akses ke resource yang dibutuhkannya, yang meningkatkan keamanan. Jadi aplikasi A ya hanya berurusan dengan apa yang ada di dalam kontainer yang ada di dalam kontainer aplikasi A, begitupun dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Introduction to Docker. Docker adalah platform yang memanfaatkan teknologi containerization untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi Docker, menyediakan antarmuka yang sudah digunakan, dan seperangkat alat untuk membuat dan mengelola kontainer. Docker ini memiliki ekosistem yang luas dan kaya akan dan set kaya. Oke, ini kayaknya ada tulisan yang salah ini. Intinya dia menjadikan salah satu platform containerization yang paling populer yang tersedia. Kontainer Docker berbasis pada image yang dimana nanti dia ada image sama kontainer. Nanti kita akan bahas soal Docker arsitektur kayak gitulah. Oke. Terus kemudian yang keempat adalah installing Docker. Untuk install Docker di sini saya menyarankan kalau teman-teman install Docker silakan installnya di Linux, jangan di Windows. Walaupun di Windows bisa ya. Windows kalau macOS sih nggak ada masalah. Setahuku macOS nggak ada masalah. Tapi kalau Windows itu sering banget ada error. Karena aku sering banget menghadapi murid yang
nginstal Docker di Windows itu bermasalah. Oleh itu seringkali aku menyarankan untuk menggunakan Linux. Nah, ini adalah kalau teman-teman ingin melakukan installing Docker on Linux, teman-teman bisa langsung membuka dokumentasi ini. Teman-teman bisa langsung ikutin ini. Pertama ini teman-teman copy ke terminal. Untuk membuka terminal bisa dengan Ctrl Alt. Untuk mempastenya bisa dengan Ctrl Shift V. Whatever. Ctrl Shift V seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan tinggal nanti di enter, kemudian nanti dia akan berjalan beberapa proses. Setelah itu yang terakhir adalah teman-teman bisa langsung menjalankan sudo apt install docker ce, docker cli container dan seterusnya. Nanti kalau sudah dijalankan ini, baru teman-teman bisa langsung menjalankan docker hello world. Kita coba 29. Oke. Sekarang teman-teman sudah bisa menjalankan Dockernya ya. Di sini Dockernya berarti berjalan secara lancar kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya Docker arsitektur. Docker arsitektur ini kita bagi menjadi ada Docker client, ada Docker host, sama Docker registry. Dimana di dalam Docker host itu dia ada container sama images. Yang pertama adalah Docker client. Ini adalah user interface utama yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan Docker. Ketika kita menjalankan perintah Docker, kita tuh sebetulnya berkomunikasi dengan Docker daemon melalui Docker client, kayak Docker build, pull, run, dan seterusnya. Kemudian adalah Docker daemon. Ini adalah proses latar belakang yang bertanggung jawab untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Daemon ini bisa berkomunikasi dengan daemon lain untuk mengelola kontainer di beberapa mesin. Kemudian ada Docker image. Ini adalah cetakan statis yang berisi aplikasi dari semua dependensinya. Gambarnya digunakan sebagai basis untuk menciptakan kontainer. Dan kemudian ada container. Ini adalah instansi dari image yang berjalan dari Docker image. Kontainer mengisolasi aplikasi dari dependensinya dari lingkungan sekitarnya. Contoh, mungkin ada analogi sederhana yang bisa dipelajari terkait Docker image dan Docker container, yaitu adalah Docker image itu seperti kayak kelas, sedangkan Docker container itu adalah objek, di mana Docker image ini seperti kayak blueprint yang siap untuk dijalankan, sedangkan Docker container seperti kayak objek yang sudah dijalankan dari blueprint tersebut. Dan yang terakhir adalah Docker registry. Docker registry sebenarnya kayak GitHub tapi untuk image kayak gitulah, untuk image seperti itu. Dia bisa dalam bentuk Podman, Docker, intinya sebuah container system yang dalam bentuk image. Nah, ini adalah komen-komen yang digunakan untuk managing images dan containers. Yang pertama ada Docker pull. Nah, di sini kita contohkan, kita coba Docker pull Nginx. Oke, nggak usah dilanjutin karena aku juga sudah ada. Kemudian ada Docker images untuk ngecekin kira-kira image apa aja yang ada di dalam host kita. Dan kita juga bisa menghapus kalau seandainya kita ingin menghapus salah satu. Contoh di sini saya ingin mencoba untuk menghapus Redis 4.0 Alpine, yaitu bisa dengan Docker rmi Redis 4.0 Alpine. Nah, di sini maka dia akan kehapus. Untuk melakukan running, ini coba kita Docker run main name my Nginx main d itu main detach. Jadi main name ini kita memberikan nama untuk kontainernya. Main d ini adalah main detach untuk biar bisa jalan di background. Kemudian main p 80 Nginx.
Oke. Docker rm my nginx. Docker error response from daemon driver external connectivity endpoint. Oh iya, sorry. Nah, di sini maksudnya main P itu adalah kita ngelistan di port host kita 8000, ngelistan port di kontainernya port 80. Jadi ketika kita akses localhost 8000, maka akan sudah muncul welcome to nginx. Kalau kita kepengen nge-stop, tinggal docker stop my nginx. Kita kepengen ngehapus kontainernya, tinggal docker my nginx. Tapi sebelum kita, kalau seandainya kontainernya sudah ada, teman-teman bisa langsung docker start my nginx. Jadi nggak perlu lagi pakai docker run. Kayak gitu. Karena kalau docker run itu dia bukan cuma nge-start aja, tapi dia nge-create kontainer baru. Nah, kalau kita pengen ngehapus, tinggal docker rm my nginx. Kalau teman-teman kepengen ngelihat kira-kira kontainer apa aja yang sedang berjalan, teman-teman bisa menggunakan docker ps. Kalau teman-teman pengen lihat kira-kira kontainer apa aja yang ada, tapi mungkin lagi nggak jalan, tapi ada, bisa dengan docker ps main a. Lanjut. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan tagging, yaitu mengganti nama dan mengganti tag. Tag itu apa sih? Tag itu lebih ke kayak jenis versioning lah. Kalau teman-teman tahu git tag di dalam GitHub atau GitLab itu sama, yaitu kayak memberikan label kayak gitulah untuk membedakan satu versi dengan versi yang lainnya. Docker login untuk teman-teman melakukan login, dan docker push untuk nge-push image kita ke registry. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal docker file. Docker file adalah sebuah script berisi instruksi untuk membangun sebuah gambar Docker. Dalam kata lain, Docker file adalah resep yang mendefinisikan apa saja yang akan di dalam gambar dan kontainer Docker. Docker file digunakan oleh perintah docker build untuk membuat gambar Docker baru. Basic syntax and instruction, dia ada from, run, copy, expose, sama cmd. From mendefinisikan gambar dasar atau base image yang akan digunakan. Run menjalankan perintah di dalam image. Copy menyalin file atau directory dari host ke dalam image. Expose membuka port pada kontainer. Dan terakhir cmd menentukan perintah default yang akan dijalankan saat kontainer dimulai. Oke, sekarang kita akan membuat model serving menggunakan Fast API. Pertama, kita harus mendefinisikan Fast API app ke dalam code kita. Di sini sudah saya siapkan, yaitu from Fast API, import Fast API, app sama dengan Fast API. Kemudian di sini ada buat prediction function. Di sini kita akan menggunakan sentiment analysis model dari Hugging Face Hub. Nah, di sini from transformers import pipeline, import request ini saya gunakan untuk translate supaya karena ini model base-nya itu model bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya saya kepengen menggunakan bahasa Indonesia, bisa saya translate terlebih dahulu. Dengan begitu dia pun modelnya bisa bagus kayak gitu. Tetap bagus walaupun modelnya bahasa Inggris, inputnya bahasa Indonesia, modelnya tetap bisa menghadapi kayak gitu. Terus kemudian kita panggil si engine-nya dan kita taruh ke dalam si routing predict kayak gitu. Buat endpoint dengan metode post untuk melakukan proses data dengan memanggil fungsi yang sudah dibuat. app.postPredict, devPredict, text string, language string id, text en sama dengan translate text language, label, score, sentiment analysis, text en, return label, label score, text en. Coba kita jalankan programnya.
Berarti teman-teman nggak usah bingung dengan Conda Activate Yologs, itu cuman environment yang saya pakai aja untuk development Python. Pada umumnya teman-teman nggak harus menggunakan environment Yologs, teman-teman bisa menggunakan apapun. Oke, kita coba jalankan. Nasib. Contoh ini. Bakso itu sangat enak. Nah, positif. Bakso itu tidak enak. Negatif. Bakso adalah makanan khas Indonesia. Meatballs are typical Indonesian food. Neutral. Oke, kita sudah berhasil membuat endpoint-nya. Oke, mungkin teman-teman bertanya, /docs ini apa sih? /docs ini adalah Swagger UI dari FastAPI. Ini salah satu fitur dari FastAPI di mana kita bisa membuat API documentation dengan Swagger UI yang sudah di-generate secara otomatis dari Fast API-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin dokumentasi API lagi, cukup dengan menggunakan Swagger UI sudah selesai. Cukup mudah kan, kayak gitu. By the way, ini karena aku harus re-record, khusus teman-teman yang beli course GCP kemarin, online workshop kemarin, tak kasih gratis course Docker buat teman-teman, gratis. Ini sebagai bentuk permintaan maaf saya karena kemarin recordnya gagal. Jadi ini servis tambahan yang semoga bisa membuat teman-teman gak kecewa karena sampai recordnya terlambat dan saya harus re-recording karena record yang kemarin sempat ada error kayak gitu. Tapi teman-teman buat yang ikut online workshop besok jangan berharap gagal supaya dapat course gratis lagi. Bercanda. Oke, sekarang saatnya kita melakukan deployment dari si endpoint kita. Jadi, kita akan mendeploynya ke G-Cloud, yaitu menggunakan Google Cloud Run, yaitu computation serverless. Oke, computation serverless di mana kita tidak perlu membuat VM, kita cukup membuat image dan kita push ke Google Cloud Container Registry, yang nanti dari Google Cloud Container Registry itu akan dibuat function dengan menggunakan Google Cloud Run. Jadi setiap kita melakukan inference ke cloud tersebut, maka tidak akan terjadi maka kita tidak perlu host VM. Jadi kalau seandainya nggak ada yang nge-infer, ya sudah, kita tidak bayar apa-apa. Tapi kalau ada yang nge-infer atau memanggil endpoint kita, maka baru kita bayar di situ. Nanti ada biayanya, silahkan dicek di Google Cloud Calculator atau di Google Cloud Pricing, atau bisa menghubungi Google Cloud Advocate untuk melakukan konsultasi kayak gitu. Oke, sekarang kita akan belajar gimana caranya install G-Cloud. Kembali lagi di sini saya akan fokus di Linux. Silakan teman-teman melakukan curl dari SDK-nya. Setelah itu ekstrak arsip dari Tarmin ZXVF Google Cloud SDK 34900 Linux x8664 target-z. Kemudian kita move Google Cloud SDK ke path to desired location, ini bebas di mana aja. Kemudian kita install.sh. Kalau sudah terinstall, teman-teman bisa langsung menjalankan G-Cloud init untuk melakukan inisialisasi dari Google Cloud-nya. Ini saya satu. Oke, karena di sini saya sudah pernah login, di sini saya suruh milih Ruby Abdullah atau
yang kedua. Nah, cuman karena teman-teman saya yakin baru install, maka silakan pilih yang nomor 3. Di sini saya akan contohkan. Nah, you are not authenticated with Google Cloud CLI. Nah, sekarang di sini kita suruh milih projectnya. Di sini saya milih project nomor 3. Kalau teman-teman belum bikin project, habis ini saya ajarin gimana cara bikin project, atau bisa juga langsung pilih yang nomor 9 untuk create new project kayak gitu. Bisa kok create new project by terminal. Nah, ini contoh saya buka konsol. Nah, di sini adalah deploy ML-nya. Nah, ini adalah project yang saya pilih. Jangan lupa yang diingat-ingat adalah ID-nya, bukan cuma namanya aja, karena ini juga sangat penting untuk ID-nya. Oke, teman-teman. Kita sudah nih. Oh iya, mungkin teman-teman udah tanya, lah aku belum punya akun GCP nih, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya cukup mudah, teman-teman. Di sini saya coba login ke akun yang belum punya konsol. Nah, sebetulnya ketika teman-teman punya akun GCP, secara otomatis teman-teman itu kalau teman-teman punya akun Gmail, secara otomatis teman-teman juga punya akun GCP, karena Google itu aku sukanya Google itu dia tuh semua akun tuh terintegrasi di satu akun, mau YouTube, mau semuanya itu satu akun Gmail. Jadi cukup enak kayak gitulah. Nanti tinggal klik start free dan isi semua yang diperlukan. Dari nanti ngisi card details, primary contact, name and address, dan seterusnya. Nanti silakan diisi kayak gitu untuk mengaktifkan Google Cloud account-nya. Oke, di sini saya sudah pilih, ini tak close saja. Nah, sekarang kita masuk ke Dockerfile. Di sini from artinya saya akan melakukan instalasi image dengan base image Python 3.9.5. Workdir app, berarti di sini saya akan mendefinisikan working directory-nya ada di folder app. Kemudian copy requirements.txt, kemudian run pip install main.r requirements.txt, kemudian run pip install torch 1.13 plus cpu extra index url download.pytorch.org/wall cpu copy expose 5000, kemudian entry point-nya uvicorn app di mana hostnya 0000 dan portnya 5000. Kita coba jalankan. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman melakukan docker build, dikasih gcr.io, kemudian /deploy ml, yaitu nama dari nama projectnya ini, deploy strip ml 389 800 ya. Kemudian / baru namanya, mungkin kita kasih nama sentiment analysis. Oke. Ini jangan lupa dikasih mente, yaitu untuk menunjukkan taggingnya. Baru nanti kita, jangan lupa titik 2 V1 titik. Ini kita jalankan. Nah, ini akan butuh waktu untuk melakukan instalasi. We can skip it. Contoh di sini saya sudah memiliki image yang sudah dibangun, yaitu yang ini gcr.deployml 389.800 sentiment analysis V1. Saya cukup tinggal melakukan docker push gcr.io deploy ml sentiment analysis V1. Nah, karena saya sudah pernah melakukan pushing juga ke Google Cloud Container Registry, ini saya tunjukkan. View all product, container.
ini. Nah, di sini saya sudah punya sentiment analysis di sini. Jadi tinggal saya pakai aja di Google Cloud Run. Sekarang kita ke Google Cloud Run. Ctrl F. Run. Nah, kita masuk ke Google Cloud Run. Kita create service. Kita select image URL-nya. Kita ambil dari container registry. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang AP Southeast 1. CPU is only allocated, ini biar murah. Terus ini 0 dan saya kasih 1 maksimumnya. All, allow unallocated invocation. Ini portnya kita kasih 5000. Container comment nggak usah. Memori 4 GB, CPU 4 core. Oke, saya rasa sudah semua. Sekarang kita create. By the way, teman-teman, kemarin ada yang sempat tanya kalau seandainya inputnya CSV bagaimana. Di sini nanti akan saya upload juga untuk app.py-nya yang bisa doing CSV. Ini kita copy ke sini. Terus nanti saya upload di drive, tenang aja, untuk code yang terbaru. Upload file. Sip. Oke, kita tunggu. Oke, udah bisa. Di sini ada URL, bisa teman-teman klik. Nah, di sini endpoint kita sudah jalan. Tinggal kita /docs predict baksonya enak. Sip, positive, the meatballs are delicious. Oke, teman-teman sudah berhasil melakukan deployment ke Google Cloud Run. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung kirim aja ke chat. Mohon maaf banget sebelumnya, kemarin recordingnya error. Jadi ini sebagai bonusnya tak kasih course gratis untuk Docker. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.